Tapi ya anyway, Indonesia suka nggak suka, kita punya batu bara. Sayangnya batu bara kita jual dengan harga murah. Karena kalau lu lihat ya indeks batu bara Indonesia, ICI itu harganya entah kenapa selalu lebih murah dibanding indeks batu baranya Newcastle yang ada di Inggris guys. Entah kenapa kita selalu jual lebih murah. Goblok banget. Kita jual batu bara murah terus kita impor minyak mahal. Bego, iya sedih, iya tapi itulah nasib negara lu ini. Katanya negara ekspor batu bara, harusnya kita dong yang punya hak menentukan harga batu bara kita itu berapa. Toh ini sumber daya yang tidak tergantikan, jumlahnya bakal makin terus habis. Terserah aja kita pasang harga berapa dong. Kenapa jadi kita ekspor dengan harga murah ya? Ya udahlah itu misteri, biarkan hanya Tuhan yang tahu guys. Tapi jadi pertanyaan gini guys, kenapa ya Indonesia bisa justru diuntungkan ya? Lu setuju gak sih dengan analisisnya Eurasia, Bloomberg, and IMF itu guys? Indonesia menjadi negara yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Dan sebetulnya kita bisa ambil peluang gak nih dengan kehancuran Singapura? Karena begitu Singapura hancur, pertumbuhannya hancur, ekonominya nyungsep, pengangguran di mana-mana. Menurut gue ini sebetulnya adalah peluang loh buat Indonesia bisa menculik talenta-talenta orang-orang berbakat yang sekarang lagi anxiety. Mereka lagi pusing guys. Banyak gue ketemu S1, S2 Singapura ketakutan, nggak bisa dapat kerjaan. Menurut gue ini justru peluang bagus buat kita impor mereka, tenaga kerja profesional yang pinter, yang brilian, buat membangun perekonomian Indonesia. Brain drain, kita download aja otak-otak pinter itu guys. Tapi ya tadi ya, memang Singapura juga pinter nih. Mereka bilang ini, iya memang Singapura juga pinter nih. Mereka bilang ini, di akhir interview tadi Lawrence Wong bilang ini momen buat Singapura mulai menarik orang-orang yang lebih pinter lagi, orang-orang yang lebih capable ke pemerintahan. Dan mereka wajib lakukan itu guys. Dan mereka bisa lakukan itu. Karena Singapura adalah negara diktator. Mereka bisa. Indonesia bisa nggak? Karena kemarin ada bilang, kok Indonesia nggak melakukan meritokrasi? Lupa dia. Kita ini bukan negara diktator seperti Singapura. Yang setiap tahun pemilu partai yang menang dia lagi. Enggak. Indonesia ini negara 1000 partai guys. 1000 partai, 1000 ormas, 1000 LSM. Ya lu bayangkan aja. Begitu lu naik jadi presiden, ada 30 partai mendukung lu. Ya masa mereka gak dapat kursi? Masa mereka pangku-pangkuan? Logika aja loh. Itu adalah beban sistem demokrasi kita. Yang mau gak mau kita harus bayar mahal. Karena demokrasi tidak pernah berbicara soal kompetensi. Demokrasi tidak pernah berbicara soal meritokrasi. Demokrasi berbicara tentang apa? Bagi-bagi kursi. Kenapa bagi-bagi kursi? Ya bagi-bagi kekuasaan. Memang itu esensinya demokrasi. Makanya dipecah-pecah. Ada eksekutif lah, ada legislatif lah, ada yudikatif lah, ada khusus untuk anti korupsi lah, ada khusus untuk melihat pergerakan pesawat di bulan lah, ada khusus untuk memantau moneter lah, ada khusus untuk memantau energi lah, ada khusus untuk semua dipecah-pecah guys. Itulah esensi demokrasi. Bagi-bagi kekuasaan guys, dibelah-belah. Ada yang pegang konstitusi lah, Mahkamah Konstitusi. Ada yang pegang buat auditor lah, BPK. Ada yang pegang buat penegakan hukum lah. Segala macam dibagi-bagi. Ujung-ujungnya apa? Bagi-bagi kursi.